Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah liwahidil adiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuziz zakiyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, keluarga besar Jamaah Masjid Nurul Falah yang tergabung dalam Ikatan Sosial Kematian ya, SKM. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semua yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentu kita bersyukur, alhamdulillah pada malam ini Allah pertemukan kita yang mungkin sudah agak lama kita nak ketemu Bu ya. Jadi tentu pertemuan Allah itu sangat senang dengan orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang berjamaah. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu berjamaah. Salat saja dianjurkan berjamaah. Maka Rasul sangat senang karena jamaah itu mendatangkan rahmat Allah. Setiap kita berkumpul, rahmat Allah itu akan datang, para malaikat akan mendoakan kita. Apalagi majlis yang kita laksanakan malam ini adalah majlis ilmu. Ya, majlis yang memberikan kita saling watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Maka sentiasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap apapun. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, itu namanya bersyukur dengan lisan. Kemudian dengan lisan kita bersyukur tentu menambah keimanan kita kepada Allah. Yakin kita bahwa setiap takdir Allah berikan kepada kita yang terbaik. Maka ini disebut dengan bersyukur dengan keimanan. Maka orang yang selalu bersyukur dengan iman, dia jarang mengeluh. Apapun keadaannya, selalu dia mengucapkan ini yang terbaik dari Allah. Dia tidak berprasangka yang tidak. Maka tidak ada dalam Islam ini istilah sial, tidak ada Pak. Ya, jangan karena kita berpikir, ini pasti gara-gara ini. Ini gara-gara bapak itu tuh. Ini kan tidak boleh. Ya. Karena orang yang bersyukur kepada Allah selalu dia berprasangka baik. Apapun yang Allah berikan dia tetap bersabar. Maka orang beriman itu orang yang bersyukur dengan iman, inilah orang yang paling bahagia. Dan yang ketiga, bersyukur dengan bil arkan namanya. Kita bersyukur dengan potensi apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah hakikat syukur sebenarnya. Banyak orang yang bersyukur dengan lisan tapi maksiat jalan Pak. Ya. Ketika dia dapat nikmat, alhamdulillahirabbil alamin, tapi auratnya terbuka. Apa makna syukur di sini? Sama kita mempermainkan Allah. Ketika kita bersyukur, tapi ketika itu pula kita berbuat maksiat. Sama orang yang bersyukur dapat duit tapi ribanya jalan. Ini kan terbalik jadinya. Ya. Dia mendapat berkah dari usaha yang dia lakukan, rupanya usahanya dipenuhi dengan riba. Tetap juga alhamdulillah, tetap mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi di sebalik itu wa nashkuru bil arkannya tidak ada sama sekali. Sama kita mempermainkan. Makanya ada 3 hal yang perlu kita pertahankan dalam rasa syukur itu. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Itu mudah, setiap orang bisa. Alhamdulillah ya Allah.
Yang kedua, bersyukur dengan keimanan. Ini orang yang menerima takdir Allah dengan ridha. Ya, dia yakin apa yang Allah berikan kepada dia itu yang terbaik. Nah, ini termasuk juga syukur. Yang ketiga, wa nashkuru bil arkan. Orang yang bersyukur dengan potensi anggota yang Allah berikan kepadanya, maka hakikat syukur itu apa? Menggunakan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Dikasih kaki, gunakan yang baik-baik. Dikasih tangan, gunakan untuk kebaikan. Dikasih mulut, untuk apa gunanya mulut? Untuk ngomong yang baik-baik. Dikasih hati, apa guna hati? Isi dengan kebaikan. Nah, inilah orang yang paling bahagia. Maka selalu saya sampaikan, hari ini banyak orang menengok kebahagiaan itu ukurannya materi, rupanya tidak. Banyak orang yang berlebih, cukup, kaya raya, tapi tidak pernah merasa cukup. Kenapa tuh? Ukurannya apa tadi, Bu? Syukur dan tidak bersyukur. Banyak orang kaya tapi miskin, tak pernah cukup. Ya. Banyak orang yang hidupnya sederhana, nikmat hidupnya, bahagia dia, senang hatinya. Kenapa? Bersyukur. Maka kunci tadi itu bersyukur kepada Allah. Maka Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini Allah yang menganjurkan, jika kalian bersyukur ditambah oleh Allah nikmat tadi. Tambahannya di mana? Keberkahan. Maka kalau nengok materi itu tergantung kita menengok. Bagi ibu-ibu uang 1 juta itu banyak atau enggak? Banyak, Bu. Tapi sebagian orang, enggak ada arti 1 juta tuh. Bawa ke Ciputra tuh sehari habis, sekali dulu habis. Ya. Jadi ukurannya tadi apa? Tergantung kita bersyukur atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling bersyukur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada hubungan juga dikit ini. Ya, karena rupanya kita masih dalam suasana maulid. Saya ingat Rasulullah, orang yang paling bersyukur kepada Allah. Maka salah satu upaya kita mencintai beliau itu apa? Teladani sifat beliau. Apa sifat Nabi? Selalu bersyukur. Mungkin semua kita tahu itu Bapak Ibu. Rasul itu kalau sholat sampai kakinya bengkak. Ibu ada kaki bengkak karena sholat? Bengkak kaki ibu tuh gara-gara malam tadi sholatnya banyak. Rupanya gara-gara makan gulai pakis. Bongkak kakinya, Pak. Awak kira gara-gara tahajudnya banyak. Rupa bukan karena itu. Rasulullah bengkak kakinya karena banyak sholat. Sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau itu sudah dijamin masuk surga? Ya Rasul, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Kenapa ibadahmu begitu kuat kepada Allah?" Apa jawab Nabi ketika itu? "Aku hanya ingin bersyukur kepada Allah." Maka orang yang bersyukur, nilai ibadah itu bukan lagi surga neraka, Bapak Ibu. Nilai ibadah itu bukan lagi surga dan neraka. Yakin saya kalau sempat bapak-bapak di sini sudah dijamin bapak masuk surga, ada enggak ke masjid lagi itu, Pak? Makanya enggak dijamin kita masuk surga. Umpamanya ada ibu ini dijamin oleh Allah masuk surga, penting enggak sholat lagi itu? Karena kita masih mengukur kehidupan ini timbal balik. Maka di sini itulah letak nawaitu, keyakinan kepada Allah. Ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Masih sholat enggak sahabatmu? Makin banyak ibadahnya, Bu. Mungkin beda dengan awak. Kalau sempat dah dijamin awak masuk surga, Pak.
Apalagi yang udah masuk surga, apalagi ya. Tapi beda. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak zikirnya, semakin banyak ibadahnya kepada Allah. Bilang saja Bu, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Apa kata Rasul? Ini Bilal ini kedengaran sendalnya di surga. Tuh ayah Bapak Ibu tuh. Kalau ada lah nih Pak pengurus nih, ini pengurus nih sudah mulai kedengaran sendalnya di surga. Contoh umpamanya kan. Tapi Bilal mendengar itu, dia justru makin banyak ibadah kepada Allah. Apa amalan Bilal itu? Gara-gara sandalnya kedengaran itu, sering melakukan salat sunat wudu, sehingga kedengaran sandalnya di surga. Maka salah satu upaya kita mencintai Rasulullah, contohlah sifat-sifat beliau. Beliau itu orang yang sangat bersyukur, dan beliau orang yang sangat sederhana. Bukan Rasulullah itu tidak kaya dia Bapak Ibu. Memang sebagaimana kita ketahui bersama, beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya, baru 2 bulan wafat ayahnya. 6 tahun wafat ibu. Sampai 12 tahun wafat datu. Hilang semuanya orang-orang yang dia cintai. Tapi dia dari kecil dilatih mengembala kambing, ya, sampai dia sebagai seorang pedagang. Dagangan yang dia bawa dagangan Khadijah, salah satu dagangan Khadijah yang dia bawa. Dia orang yang paling jujur, sederhana, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses dalam melaksanakan usaha. Jadi Nabi itu pedagang, banggalah kita jadi pedagang, Pak. Rasulullah itu seorang pedagang, tapi sangat jujur. Dengan kejujuran lah dagangan tadi maju. Oh Ustaz, kaya lah Rasulullah, dia kan nikah dengan Khadijah. Kalau itu pula alasannya nanti kan, wajarlah dia kaya karena nikah dengan Khadijah. Karena Khadijah orang kaya. Sebelum nikah dengan Khadijah, sejarah mencatat berapa maharnya Rasulullah. Ini kan belum nikah nih Pak. Berapa maharnya? Ada yang tahu berapa maharnya Bu? 20 ekor unta betina. Berapa 1 ekor unta sekarang? Hah? Ya kita nggak tahu pula harga unta Pak ya. Taruhlah harga unta itu 50 juta 1 ekor. Kali 20, berapa duitnya? Hah? Biasa ibu kencang kalau masalah duit nih. Hah, berapa Bu? Berapa juta semua? 1M. Itu biasa kalau mas kawin segitu tuh kaya atau miskin tuh Pak? Kalau ada pula orang berpendapat, ya Rasulullah itu kan nikah dengan Khadijah, wajar dia kaya karena Khadijah orang kaya. Tapi sebelum nikah Rasulullah kan ada mahar. Maharnya tadi 20 ekor onta. Kalau sekarang 1 onta itu taruhlah 1 mobil Avanza. 20 ada mas kawin bapak nih 20 mobil Avanza ya Pak. Ya, saya sudah 15 tahun di KUA. Baru saya menikahkan orang mas kawin tertinggi itu 10 juta. Ada 10 juta. Habis itu mayoritas seperangkat alat sholat. Termasuk ibu-ibu di sini. Saya yakin itu. Kebanyakan seperangkat. Iya. Ada yang 5 juta mas kawin ibu. Ada 1 pun. Tapi Rasulullah itu sederhana. Dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua dia penuh dengan kesederhanaan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yushayyi'u janaizahum wa ya'udu mardahum
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqa'u thawbahu. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sangat senang dekat dengan orang miskin. Itu bentuk kesederhanaan. Bukan berarti beliau miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Rasul itu paling senang duduk dengan orang-orang miskin. Apa hikmahnya Pak? Kalau kita banyak bergaul, duduk dengan orang fakir dan miskin, muncul rasa syukur. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kaya selalu, ya, sebentar, apalagi ibu-ibu yang sosialita kan, sebentar duduk di kafe ini, iya enggak? Ada ibu-ibu, tapi ibu-ibu di sini mungkin ada enggak ibu-ibu seperti itu? Nongkrong di kafe ini, nongkrong itu terus. Tentu yang dibicarakan apa? Tas baru, baju baru, pokoknya yang baru-baru. Coba kita belajar duduk dengan orang-orang yang hidupnya di bawah standar kita, akan muncul rasa syukur kepada Allah, tenang hati kita, tidak tinggi hati jadinya Pak. Wa ya'udu maradahum. Rasulullah paling senang menjenguk orang miskin sakit. Ya, ada orang miskin sakit beliau jenguk. Jangankan orang miskin, orang yang zalim terhadap beliau jenguk dia sakit. Kalau awak kan kadang-kadang milih. Ya, ini sosial kematian, ini penting, ini kaji ini. Kadang-kadang kita milih. Kalau yang sakit itu orang kaya, ramai orang menjenguk. Kalau yang sakit itu orang miskin, ada 2-3 orang yang menjenguk. Ya, ini kebiasaan yang tidak baik. Rasulullah tidak membeda-bedakan orang. Wa yushayyi'u janaizahum. Rasulullah ikut dalam menyelamati jenazah mereka orang-orang miskin. Kadang kita apa? Kalau orang miskin meninggal, yang sholatnya sikit. Kalau orang kaya pejabat yang meninggal, yang sholat, itu tidak masalah. Jadi tengok diri kita, jangan sampai pola itu tertanam pula di hati kita. Mau miskin, mau kaya, mau siapapun, selagi kita sempat hadiri, datangi. Jangan membeda-bedakan orang. Itulah salah satu sifat terpuji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Cara kita mencintai Rasulullah, contoh teladan beliau. Yang kedua, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Man ahabba syai'an aktsar min zikri. Orang yang cinta kepada sesuatu, sering-seringlah menyebut sesuatu tersebut. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, sering-seringlah kita bersolawat kepada beliau. Pernah Rasulullah naik mimbar. Mimbar beliau kan tangganya 3 itu. Walamma rataqa darajatul ula faqala amin. Ketika beliau naik tangga yang pertama, beliau terdiam dan beliau mengucapkan amin. Walamma rataqa darajatul tsaniyah faqala amin. Ketika beliau naik tangga kedua, beliau mengucapkan amin. Walamma rataqa darajatul tsalitsah faqala amin. Ketika beliau naik tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Setelah selesai, beliau turun. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima sana'ta hadza?" Wahai Rasulullah, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ketika saya naik mimbar, atani Jibril datang kepada saya. Jadi pas Nabi naik tangga pertama, Jibril datang. Apa kata Jibril? Raghima anfur rajul. Hai Muhammad, celakalah seseorang. Inda zukirtu, ketika nama aku disebutkan, falam yusalli alayya,
dia tidak mau bersolawat kepada saya, kata Nabi. Berarti ini termasuk tanda-tanda orang celaka. Ketika mendengar kata Nabi Muhammad, dia tidak mau bersolawat. Maka ketika ada kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah balas 10 kali. Wa'fu anha 10 sayyi'at, Allah hapuskan 10 kesalahan. Wa rafa'anhu 10 darajat, Allah angkat 10 darajat. Maka salawat ini Bapak Ibu rahimakumullah merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu-ibu berapa kali berselawat sehari semalam? Bu? Oh, setiap sholat. Ini berarti orang yang sholat mencintai Nabi. Karena selawat ini selalu kita ucapkan. Ya, jangan pernah perbanyak berselawat. Karena kita mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar kelak, menandakan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak macam-macam selawat, Pak, yang hari ini sudah mulai dipersoalkan. Dulu dah ada dipersoalkan, Pak. Ada namanya salawat badar, salatullah salamullah. Muncul sekarang. Tidak ada dibuat Nabi, bid'ah. Berarti orang yang baca salatullah langsung neraka semua itu, Pak. Muncul salawat tibbil qulub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i. Ada dibuat Nabi, betul? Tidak ada ditulis Nabi, betul? Tak mungkin pula Nabi menulis salawat untuk dia. Tapi bukti para ulama cinta kepada Rasulullah, dibikin syair berbentuk salawat kepada Rasulullah, berbentuk nyanyi. Daripada nyanyi Pak, bagus bersalawat. Dan budaya itu, tradisi itu sudah mulai hilang. Apa yang mulai hilang sekarang? Al-Barzanji. Pernah ibu dengar Al-Barzanji? Pernah ibu baca? Nah, pernah bu ya? Saya majelis ta'lim yang saya isi kajiannya sekitar 7 majelis ta'lim. Ini kajian tetap nih Pak. Kajian tetapnya sekitar 7 majelis ta'lim. Saya tengok cuma 1 yang masih punya grup Al-Barzanji. Yang lain tidak ada lagi. Kenapa saya tahu? Kan orang ini buat maulid Nabi. Ada yang di Sibungbung ujung buat maulid kemarin. Masjid At-Thayyibah dekat air hitam. Saya berceramah, sebelum berceramah itu dibuat dulu maulid Al-Barzanji. Kagum saya tengok. Jadi baca rawi ibu-ibu ya. Abtadiul imla bismizzatil aliyah. Habis itu baca rawi yang kedua, baca rawi yang ketiga, baca rawi walamma tamma min hamlihi syahra ni ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Al-Barzanji ini karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Direbutnya Baitul Maqdis Bapak Ibu oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang hari ini Masjid Al-Aqsa diambil alih oleh Israel. Dulu siapa yang merebut? Pertama Umar bin Khattab. Tapi ketika perang salib, sempat Baitul Maqdis ini dikuasai oleh kerajaan Romawi. Digantilah dengan gereja. Kenapa? Perpecahan umat Islam yang terjadi waktu itu. Maka Syekh Ja'far Al-Barzanji membangkit kembali cinta kita kepada Rasulullah. Dikumpulkan. Siapa panglima waktu itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Dia rebut kembali. Tanpa ada
Istilahnya direbut Masjidil Aqsa oleh Salahuddin Al-Ayyubi tanpa pertumpahan darah. Umar juga begitu. Umar datang ke Masjid Al-Aqsa. Waktu itu yang megang kunci Al-Aqsa itu adalah pendeta Sophronius namanya. Dia kasih kunci ke Umar. Umar ambil kunci Masjidil Aqsa. Maka Umar tidak pernah merusak gereja, merusak sinagog tempat orang Yahudi, tapi Umar membangun masjid untuk orang itulah Masjidil Aqsa hari ini. Tak ada satupun yang dirusak. Kemudian yang kedua diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi terus ribuan tahun sampai khalifah Islam yang terakhir yaitu Kaisar Ottoman atau Turki Utsmani. 1924 Perang Dunia Pertama, Inggris masuk menguasai Palestina. Muncul deklarasi Inggris, Perdana Menteri Balfour namanya, mendeklarasikan bahwa Palestina dibagi dua, separuh untuk orang Yahudi, separuh untuk orang Arab. Maka inilah sampai terjadi hari ini tidak selesai-selesai, yang sudah memakan korban 65.000. Bayangkan, kenapa Salahuddin Al-Ayyubi dapat merebut kembali Masjid Al-Aqsa? Karena cintanya kepada Rasulullah. Karena Al-Aqsa tempat kiblat umat Islam yang pertama, yang kedua tempat berpijaknya kaki Rasulullah menuju Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi tradisi ini sudah mulai hilang hari ini. Akibat apa? Oh, tidak ada dibuat Nabi, Pak. Apalagi nanti bersaji akikah ya. Nuraya tala'lahu sana, berdiri semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sekarang masih ada akikah gitu, Bu? Jarang. Kenapa? Sudah banyak disalah-salahkan. Nggak boleh. Akhirnya yang boleh itu apa? Organ tunggal boleh, Pak. Organ tunggal pula. Ya. Marhaban dimasalahkan, berzanji dimasalahkan. Tapi pas giliran organ tunggal terdiam semua kan. Coba tradisi itu hidup. Maka ulama-ulama kita dulu pintar dia. Ya, daripada nyanyi-nyanyi pakai musik organ, mana ada Al-Barzanji pakai, ada yang pakai ini kan, pakai rebana segala macam. Lebih baik ini atau organ tunggal menurut ibu? Cuman karena banyak salah menyalahkan, tradisi itu sudah mulai hilang hari ini. Jadi coba kalau kita tengoklah Al-Barzanji itu luar biasa. Isinya sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tidak karena Al-Barzanji itu kita tidak tahu keturunan Nabi itu. Saya tes ibu sekarang nih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin boleh hilang bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin siapa Ustaz? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Di mana tuh letak bin sampai kepada Nabi Ismail? Itu di Al-Barzanji, rawi yang kedua. Coba baca. Wa fa'adu fa'aqulu wa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Abdi, sampai berjenjang. Kalau ibu-ibu tuh hafal, saking cintanya kepada Rasulullah, tahu dia silsilah Nabi sampai kepada Nabi Ismail. Bagus itu atau tidak? Datang sekarang bid'ah katanya, Pak. Padahal itu sejarah. Tidak pernah dibuat Nabi, tidak ada ditulis Nabi. Iya, tapi berkat Al-Barzanji kita tahu sejarah. Keturunan kakek Nabi sampai kepada Ismail alaihissalam ada di dalam itu. Tentu kadang-kadang tak mau ngeleng aja kita nengoknya hari ini. Ya, ada yang bagus, banyak disalahkan. Itulah Islam itu hari ini ya. Allahu Akbar.
Maka ibu-ibu bagus juga nanti. Ibu balik-balik ya, cari yang qari tadi, luar biasa suaranya. Ibu siapa namanya tadi? Hah? Juara berapa MTQ kemarin, Bu? Nah, angkatan ibu-ibu dulu. Juara 1 kan. Coba Bu Al-Barzanji ini dihidupkan di Jamaah Nurul Falah ini. Dihidupkan lagi. Beli kitabnya, ini baca rawi 1, rawi 2, rawi 3. Jadi pas nanti ada yang akikan cucu nenek ini, cucu ini, dah buat. Kita baca marhaban Al-Barzanji. Kamu mau organ juga, ya organ apa-apa, tapi nyanyi-nyanyi religi dibuat. Awak nak lo nanti betul Pak. Oh, nak boleh keyboard. Ya musik itu boleh saja selagi bernafaskan musik-musik Islam. Ya. Nyanyi-nyanyi yang bernafaskan agama. Ya. Ya banyak yang mengharamkan hari ini, tapi setidaknya generasi itu butuh musik, Pak. Jadi solusinya apa lagi jalannya? Buatlah lagu-lagu religi. Ini kita tidak bisa terhindar hari ini, Bapak Ibu. Buka handphone, buka gadget, yang ada apa? Musik, ya dah. Kalau kita harapkan betul musik, ada alternatif. Ya udah, apa alternatifnya? Cari lagu-lagu yang bernafaskan agama nasihat. Tapi yang lain kan mengharamkan juga. Tapi saya rasa tidak haram lah. Kenapa musik itu haram? Alasannya bisa melalaikan kita. Tapi kalau lagu ini bisa melalai itu. Bila Israel datang memanggil, lalai Bapak tuh. Itu mengingatkan kematian. Maka selektif juga kita tengok. Begitu. Jadi Syekh Ja'far Al-Barzanji menceritakan kisah-kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah, perbanyak salawat. Banyak macam salawat, baca sajalah. Kalau ingat kita Syekh Syarafuddin Al-Busiri, ini luar biasa kisahnya, Pak. Seorang ulama Mesir, abad ke-141 kalau tidak salah Hijriah. Dia imam besar, muridnya banyak. Dia tulis salawat dia sendiri yang dia buat. Ditulisnya salawat tadi. Dalam menulis salawat tadi, rupanya beliau sudah keadaan sakit, lumpuh, dia tidak bisa jalan. Kerjanya hanya nulis. Ketika nulis syair tadi, tiba-tiba beliau tertidur. Teloloknya Bapak Ibu. Ketika dalam tidurnya, Rasulullah hadir dalam mimpinya. Maka kata para ulama, kalau kita mimpi dengan Rasulullah Nabi Muhammad, iblis tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Benar. Tapi kalau ibu mimpi dengan mantan ibu yang dulu-dulu, itu tidak asli itu. Itu iblis yang menyerupai. Apa kata Rasulullah? Hai Busiri, aku pakaikan jubah ini kepada engkau. Rasulullah bawa jubah di dalam mimpi Imam Al-Busiri tadi dipakaikan oleh Nabi jubah tadi kepada sang imam tadi. Tiba-tiba beliau terbangun. Belum sampai mimpi itu beliau sudah terbangun. Yang anehnya dalam tabakat sejarahnya, beliau bangun langsung berdiri, langsung sehat. Padahal awalnya beliau lumpuh. Jadi ketika dia berjalan, murid-muridnya datang heran. Wahai Syekh, kenapa engkau berdiri? Obat apa yang kau minum sampai kau sembuh? Sambil menangis Syekh Al-Busiri mengatakan, ketika saya menulis salawat ini, wahai murid-muridku, aku bermimpi Rasulullah datang. Dan dia memakaikan jubah kepadaku. Maka salawat ini saya beri namanya salawat jubah. Syair bahasa Arab namanya qasidah. Jubah dalam bahasa Arab disebut burdah. Maka disebutlah yang dikarang Syekh Syarafuddin Al-Busiri disebut dan qasidah burdah. Dan itu sampai hari ini kita baca. Apa bunyi salawatnya?
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabiyil Mustafa khairal khalqi kullihimi. Pernah ibu dengar tuh? Itu namanya qasidah burdah karangan Syekh Sarafuddin Al-Busiri. Kenapa disebut dengan burdah jubah? Karena beliau bermimpi menulis salawat ini bertemu dengan Rasulullah, menghadiahkan jubah kepada beliau. Memang tidak ada dari Nabi, Pak. Yang ngarang siapa? Syekh Sarafuddin Al-Busiri. Tapi maknanya apa? Maulaya salli wa sallim, ya Allah, kami bersalawat, bersalam kepada Nabi-Mu. Salah apa enggak tuh? Enggak salah. Daiman abadah, selama-lamanya ya Allah. Ala Nabi Mustafa, kepada Nabi pilihan Engkau. Khairal khalqi kullimi, dialah makhluk yang paling terbaik. Karena makhluk yang pertama yang terbaik yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini penghulu seluruh anak Adam. Berarti mulai dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, siapa penghulunya, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sogan ya berselawat kepada beliau. Perbanyak selawat. Ya, rindu kita dengan Rasulullah. Mulai tengok-tengok, baca-baca qasidah burdah, bacaan Barzanji, membuktikan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang pertama tadi contoh teladan beliau. Apanya kita contoh, Bu? Selalu bersyukur, selalu rendah hati, selalu mencintai orang-orang miskin. Yang kedua, banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas jam 9, Pak. Ya, yang ketiga, kenal beliau lebih dekat. Seperti apa Rasulullah itu? Seperti apa orangnya? Karena banyak orientalis yang merusak citra Nabi sampai hari ini. Beliau bilang Nabi Muhammad itu banyak bininya, katanya. Iya, banyak istri Rasulullah itu, Bu. Iya, tapi istri pertama siapa namanya? Khadijah. Ada enggak beliau nikah selain Khadijah? Ketika beliau nikah dengan Khadijah? Tidak ada. Selama Rasulullah hidup dengan Khadijah, beliau tidak pernah menikah. Sampai umur berapa itu? Nikah dengan Khadijah umur berapa? 25. Diangkatnya di Nabi umur 40. Masih sama Khadijah. Khadijah wafat umur beliau sudah berapa? Ada yang mengatakan 53, ada yang mengatakan 52. Karena mendekati peristiwa Isra Mi'raj. Ketika setelah Isra Mi'raj 3 tahun beliau hijrah. Karena sudah luar biasa beliau diintimidasi di Mekah. Karena Khadijah sudah wafat, Abu Talib sudah wafat, tidak ada yang membela beliau. Tapi beliau setia dengan Khadijah sampai Khadijah wafat. Barulah beliau menikah dengan istri-istri yang lain. Yang jumlahnya semuanya berapa, Bu? Berapa? 9. Yang mengkaji itu siapa? Orang yang anti dengan Nabi. Apalagi orang Bani Israel. Nabi kalian tuh, kata Bani Israel, banyak istrinya, kata orang-orang Israel, atau orang-orang Yahudi. Oke. Nabi itu kebanyakan dari siapa? Dari Bani Israel. Kita bandingkan Nabi kita juga ini, juga Nabi mereka. Nabi Daud. Kitabnya apa, Pak? Zabur. Sampai-sampai bintang di bendera Israel itu disebut dengan bintang David, bintang Daud kata mereka. Tapi mereka mengatakan Raja Daud. Kita mengatakan Daud itu Nabi Allah. Tahu tidak berapa istri Nabi Daud, Pak? Bapak bini Nabi Daud, Bu?
1000. Jangan enak di orang nanti kan. Sulaiman, mereka menyebutnya King Solomon. Kita meletakkan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai Nabi Allah. Berapa istri Nabi Sulaiman? Dalam kisah lebih 300, Pak. Jadi kadang-kadang orang-orang yang anti dengan Rasulullah tidak juga memandang sejarah.